Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa dipersatukan oleh Tuhan dalam kasih-Nya. Kita sebagai orang-orang percaya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin berbicara kepada kita tentang sebuah topik yang begitu penting dalam kekristenan kita sebagai orang percaya, yaitu dengan tema gereja jemaat yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membacanya kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur atas kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Ia telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita adalah orang yang penuh dengan dosa, yang selayaknya dihukum, dibinasakan. Tetapi dengan kasih Tuhan, kasih Allah Bapa, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang menyelamatkan kita dari dosa itu. Itu adalah kasih yang begitu sempurna. Itu adalah kasih yang begitu besar, sesuai yang dikatakan dalam surat Yohanes. Allah itu adalah kasih. Ia menunjukkan bahwa Ia mengasihi kita manusia melalui kenyataan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kita dalam gereja saat ini. Kita berdiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kasih itu harus dinyatakan, harus dilakukan, harus diprioritaskan di dalam jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja kita juga berdiri di atas lambang salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lambang salib itu menunjukkan kasih Allah. Saya sering mendengarkan teologi seperti ini, bahwa salib itu adalah ketika salib itu berdiri tegak, yaitu vertikal, itu dinamakan kasih Allah atau kasih kita manusia kepada Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah, itulah yang dibahas di dalam kasih. Begitu juga ketika salib itu berdiri seperti horizontal, itu adalah menunjukkan kasih kita manusia kepada sesama kita. Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Ketika kita mengasihi Allah, ketika Allah sudah mengasihi kita, maka langkah selanjutnya adalah mengasihi sesama kita. Saya akan memberikan 4 poin kepada kita Bapak Ibu. Yang pertama, kasih sebagai dasar gereja. Sekali lagi, kasih sebagai dasar gereja. Kasih adalah inti dari iman Kristen. Yesus mengasihi kita terlebih dahulu dengan memberikan hidupnya di kayu salib. Kasih Tuhan Yesus itu nyata kepada kita. Tidak seperti kasih kita manusia yang hanya terkadang kasih yang nampak dari luar, atau kasih ketika menginginkan sesuatu, atau sering dikatakan kasih yang pura-pura. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi? Apakah kita sungguh-sungguh menerapkan kasih ini dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus telah duluan memberikan kasih itu kepada kita. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya. Allah sendiri telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Tetapi bagaimana kita melakukan kasih ini dalam kehidupan berjemaat, terkhusus dalam orang Kristen? Kasih ini menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan sebagai jemaat.
Artinya gereja kita berdiri atas dasar kasih. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa gereja kita itu berlambangkan kasih, berdiri di atas lambang kasih, berdiri di atas dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah kasih yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja bukanlah sekedar tempat berkumpul Bapak Ibu, melainkan komunitas yang saling mendukung, mendoakan, dan melayani. Di dalam gereja kita diajarin bagaimana kita menerapkan kasih itu. Mungkin yang kita tahu bahwa gereja itu tempat perkumpulan orang-orang percaya, tempat untuk beribadah, tempat untuk memuji Tuhan. Tetapi di balik itu sebenarnya adalah bagaimana kita menerapkan kasih itu dalam bergereja atau berjemaat. Yang pertama, bagaimana kita membuktikan, yaitu mendukung pelayanan. Mendukung satu sama lain, tidak menjatuhkan atau tidak menghendaki sesamanya untuk jatuh. Terkadang dalam gereja kita memiliki rasa iri kepada sesama kita. Kita memiliki rasa iri bagaimana supaya orang itu jatuh, bagaimana supaya saya yang menjadi pelayan, bukan dia. Itulah yang sering kita lakukan dalam jemaat. Yang kedua adalah saling mendoakan. Di sini kita menerapkan kasih Bapak Ibu, yaitu untuk saling mendoakan sesama kita. Dari sini kita nampak bahwa kasih itu sangat diterapkan atau diajarkan sebagai prioritas utama di dalam gereja. Mari kita mendukung teman kita, sesama kita, orang Kristen seiman dengan kita, dengan cara kita mendoakan mereka. Terkadang kita sangat berat hati ketika kita datang ke gereja. Yang kita doakan hanya kebutuhan kita sendiri. Kita tidak mendoakan orang lain. Ini yang sangat sulit bagi kita Bapak Ibu. Ya. Kita hanya berdoa untuk keluarga kita, untuk diri sendiri, kemajuan diri sendiri, berkat untuk diri sendiri. Tetapi mendoakan orang lain sangat tidak pernah, atau sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kita menunjukkan kasih di dalam gereja, yaitu dengan cara melayani. Sebagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita Bapak Ibu ketika ia hidup di dalam dunia, ia melayani manusia, ia melakukan pelayanan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyembuhkan orang-orang, dengan mengajar, bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Ia merendahkan diri untuk melayani. Itu adalah kasih Tuhan Yesus. Ia telah duluan telah mengasihi kita, duluan telah mengajari kita, bahkan melayani kita Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita saat ini? Apakah kita hanya mau dilayani atau justru ikut dalam melayani? Ini adalah pertanyaan kepada jemaat atau gereja saat ini. Poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu kasih yang terlihat dalam tindakan. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus terlihat dalam tindakan nyata. Rasul Petrus dalam 1 Korintus pasal 13 menjelaskan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau yang namanya kasih yang tidak sekedar kata-kata itu harus nyata. Dan Tuhan Yesus telah membuktikan itu Bapak Ibu. Ya, kasih Tuhan Yesus itu nyata. Ya, kasih Allah itu nyata kepada kita dengan mengorbankan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Bapak Ibu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih itu sabar. Kita yang hidup sebagai orang Kristen yang memprioritaskan kasih, apakah kita sudah sabar ketika masalah menghadap, atau ketika masalah datang dalam hidup kita, atau ketika seseorang ingin menegur kita, apakah kita mempunyai kesabaran? Atau ketika seseorang ingin berbicara, berkomunikasi dengan kita, apakah kita sabar mendengarkan, menjadi pendengar setia, menjadi pendengar yang kasih, yang empati? Kemudian Bapak Ibu, kasih itu murah hati. Seperti yang saya katakan tadi, rendah hati. Tulus mendengarkan, tulus menjadi pendengar ketika seseorang atau sesama kita orang Kristen memiliki sesuatu hal yang hendak diucapkan. Mungkin itu adalah beban hidup,
atau berita duka cita. Nah, bagaimana kita orang Kristen menghadapi hal itu? Yaitu kita menjadi pendengar yang empati. Kemudian kasih itu tidak sombong. Yesus datang ke dunia, ia rendah hati. Ya, dia menunjukkan kasihnya kepada kita dengan tidak sombong, ia rendah hati. Bahkan Bapak Ibu, ketika ia melakukan mujizat-mujizat, ia menyembunyikan. Ia menyuruh orang-orang untuk tidak memberitahukan mujizat yang telah ia lakukan. Kenapa? Karena Yesus sendiri pun rendah hati, meskipun para teologi mengatakan bahwa itu adalah rahasia mesianik. Tetapi di balik itu juga di sini menunjukkan bahwa Yesus sendiri pun rendah hati, ia tidak sombong Bapak Ibu ketika ia melakukan mujizat. Terkadang kita dalam gereja, ya, apalagi kalau kita menjadi seorang pelayan, terkadang kita memiliki sifat yang sombong, memakai jas yang hitam, memakai dasi, rapi, menjadi seorang pelayan, berdiri di atas mimbar menyampaikan firman Tuhan, seakan-akan kita ini sangat-sangat kudus dan sangat-sangat layak untuk melayani Tuhan. Sebenarnya tidak. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hanya kita yang dilayakkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui kasih-Nya itu, Bapak Ibu. Sebagai jemaat kita dipanggil untuk mewujudkan kasih di dalam kepedulian kita, di dalam pengampunan kita satu sama lain, di dalam kerendahan hati. Kita harus peduli menolong orang-orang sesama kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus ketika mereka membutuhkan pertolongan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, Bapak Ibu. Jangan juga ketika hanya dalam gereja di situ kita melakukan kasih. Tetapi ketika kita pulang dari gereja, keluar dari rumah ibadah, kasih itu tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih itu tidak diterapkan dalam rumah tangga, dalam keluarga, bahkan dalam tetangga. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang membutuhkan pertolongan, mari kita menolong mereka dengan menunjukkan kasih kepedulian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga kepada kita yaitu kasih yang berdampak pada dunia. Sekali lagi, kasih yang berdampak pada dunia. Yesus berkata bahwa kasih itu satu sama lain akan menjadi kesaksian bagi dunia. Gereja yang mengasihi adalah gereja yang membawa terang Kristus di dalam komunitas sekitarnya. Seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa ketika kita melakukan kasih, kita menunjukkan supaya kita atau supaya Kristus itu dikenal melalui kasih kita. Ketika kita melakukan kasih, kita dilihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri adalah mengharapkan kita melakukan kasih itu, memerintahkan kita untuk melakukan kasih itu. Ketika kita melakukan kasih, maka kita menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, orang percaya. Kasih yang berdampak pada dunia, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini harus menjadi teladan dalam memperlakukan semua orang dengan kasih dan hormat. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kasih ini berdampak pada dunia, yaitu dengan kita menjadi teladan. Kita orang-orang yang percaya menjadi kasih, maka kita telah menjadi teladan bagi mereka yang tidak mengenal kasih itu. Maka itu akan berefek, berdampak pada seluruh dunia ketika mereka melihat kita menjadi sebuah teladan dalam kasih. Poin yang keempat, Bapak Ibu, yaitu tantangan dan komitmen. Menjadi jemaat yang mengasihi tidak selalu mudah, Bapak Ibu. Ada tantangan seperti perbedaan pendapat, ego atau kesalahpahaman, namun kasih menuntut kita untuk melampaui semua itu. Kita perlu berkomitmen untuk saling mendukung dan menjaga persatuan dalam tubuh Kristus. Kita sebagai tubuh Kristus yang hidup di dalam kasih, mari kita menjauhkan perbedaan pendapat seperti ego, kesalahpahaman. Namun kasih menuntut kita untuk melampaui semua itu. Kita harus melawan, kita harus melewati itu semua. Ketika kita hidup dalam kasih, maka kerendahan hati, maka ego itu akan perlahan-lahan menipis, Bapak Ibu. Jadi sebagai penutup kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menjadi jemaat yang mencerminkan kasih Kristus. Gereja yang mengasihi bukan hanya memberkati anggotanya,
tetapi juga menjadi berkat bagi dunia. Ingatlah, kasih adalah panggilan kita, identitas kita orang Kristen, dan kekuatan kita sebagai umat Allah. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, semoga memberkati kita. Mari kita melakukan kasih di dalam kehidupan kita dengan dasar iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu.